Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Semangat pagi buat kita semua. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari di momen 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara ya. Ingat Tuhan Yesus setelah dia bangkit 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya berulang-ulang dalam berbagai momen, dalam berbagai event, dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Karena itu saudara, dalam persekutuan kita pagi hari ini bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dengan tema bahwa Yesus membawa kerajaan Allah. Injilnya Tuhan Yesus itu Injil kerajaan Allah, ya. Injilnya Tuhan Yesus itu Injil kerajaan Allah, dan Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Makanya saudara, mari kita maju dalam kegerakan ini, ya. Puji Tuhan, semangat pagi buat hamba Tuhan, ya, buat Pastor Refli, Lelet, ya, semangat. Mari kita maju dalam kegerakan bergandengan tangan bersama-sama, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan kita ada dalam satu momentum 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena selama Yesus bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari, Yesus berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Berarti ini sangat penting. Dan memang sejak Yesus ada di bumi ini dalam pelayanannya, Yesus hanya punya satu Injil yang namanya Injil kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan bertekun bersama-sama, berdiskusi bersama-sama, dan berdoa bersama-sama, sepakat doa terobosan. Dan saya percaya pelayanan, pemberitaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita sama-sama bergandengan tangan, bersekutu, bertekun dalam pengajaran firman, dan bergandengan tangan untuk memberitakan firman, ya, dengan cara sederhana. Ya, kita berdoa dan membagikan pemberitaan Daily Life Kingdom Principle, ya, pada pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saya percaya pagi hari ini kita sudah bangun dengan semangat dan dengan iman, dan bersyukur kita berdoa, ya. Saya juga tadi sudah ikut berdoa bersekutu, walaupun kita hanya beberapa orang di sini, tapi kita boleh bersekutu lewat dunia maya ini, dan kita ada ratusan orang berkumpul, saudara. Wah, itu dahsyat, saudara, ya. Dari berbagai daerah dan negara sekalipun lewat doa fajar, ya, bersama Pak Frans Kansil, dan itu saya rasa itu kegerakan yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya juga lewat live streaming pagi hari ini kita juga sedang ada dalam kegerakan yang akan membawa momentum di mana kita menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara sederhana, yaitu membaca Alkitab. Membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Dan saya pembacaannya, saya sekarang sudah ada di Injil Lukas. Wah, asik sekali. Saya sudah ada di Injil Lukas pasal 4, dan bertepatan sekali, ya, kita akan menelusuri jejak-jejak di mana apa yang menjadi pengajaran Yesus, kerangka besar pemikiran Yesus, dan kerangka besar pengajaran Yesus. Ya, sebelumnya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia.
Kami percaya pemberitaan kebenaran firman Tuhan lewat live streaming, daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan momentum 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Tuhan. Kami percaya benih-benih kerajaan Allah akan ditabur di tanah yang subur dan menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, pakai kami dengan kuat kuasa-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Roh Kudus, taruhlah perkataan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Yesus dahsyat. Amin. Katakan Yesus dahsyat. Hari ini saudara, apapun keadaanmu, ketika saudara memulai hari dengan berdoa dan bersyukur dan berkata, Tuhan Yesus dahsyat, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang baru, rahmat-Mu yang baru, segala berkat berkelimpahan yang baru Kau sediakan bagiku. Maka saya percaya itu akan terjadi buat saudara. Penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan terjadi. Dan saudara, apalagi saudara, kita memulai hari dengan bersekutu bersama-sama, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, tema kita hari ini itu dalam kegerakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk senantiasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemarin kita sudah menyinggung sedikit bahwa di dalam Matius 6 ayat 33 Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, perintah ini bukan sesuatu yang setelah kita menemukan selesai. Ya, saya sudah menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Buktinya saya sudah bertobat. Buktinya saya sudah jadi orang Kristen dan ya sudah selesai. Saudara, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam tense aslinya kita boleh ya pakai bahasa Inggris misalnya ya. Itu present continuous tense. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Artinya carilah dahulu itu artinya terus menerus mencari. Dan walaupun Anda sudah menemukan, Anda masih mencari lagi. Kenapa? Karena waktu Anda menemukan sesuatu di dalam kerajaan Allah, ternyata saudara, Tuhan akan membukakan perkara yang baru lagi buat saudara. Makanya tidak pernah berhenti kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah saudara mendapat satu rema kebenaran firman Tuhan, ya, saudara mendapat satu rahasia yang baru yang Tuhan bukakan dalam kehidupan saudara. Ketika saudara terus mencari, saudara dibukakan rahasia yang baru lagi. Wow. Makanya sama seperti ada teman saya yang ya Pak Eka Putra Pak Mahu, dia pernah buat status ya, dia seorang profesor ya, doktor di Amerika ya saat ini. Dia berkata semakin banyak dia belajar, semakin banyak dia mengetahui hal-hal tentang Alkitab, semakin dia merasa bahwa dia belum mengetahui apa. Sama dengan saya ya, semakin banyak kita belajar, membaca buku, menggali dan sebagainya, ternyata kita sampai di satu titik, ternyata saya baru mengetahui sedikit tentang kerajaan Allah. Mari kita melihat ya, makanya mari kita semangat. Saya percaya pagi hari ini ada rahasia yang Tuhan mau bukakan kepada kita. Saya berdoa ya, seperti Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepadamu diberikan karunia untuk mengerti, untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tapi kepada mereka tidak. Yaitu apa? Kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Farisi, mereka tidak dibukakan tentang kerajaan Allah. Tapi bagi para murid, mereka dibukakan rahasia surga. Mereka diberi karunia rahasia surga untuk mengetahui dan mengerti tentang kerajaan surga. Makanya saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus,
Ya, setiap orang yang mendengarkan pemberitaan ini, mereka memiliki hati seorang murid atau uh, uh, disciple, ya, spirit, ya. Makanya saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus, saudara memiliki spirit murid. Apa itu spirit murid? Spirit murid itu adalah orang yang memiliki semangat, ya. Orang yang memiliki karakteristik yang mau senantiasa belajar dan mau diajar, dapat diajar, ya. Kalau Anda terbuka seperti itu, Anda punya spirit murid, ya. Tapi kalau ada saudara waktu dengar firman Tuhan dan saudara berkata, Injil Lukas, saya sudah baca berkali-kali, saya sudah lulus sekolah teologi, ya, saya S1, S2. Kalau Anda seperti itu, Anda tidak akan dibukakan rahasia surga. Tapi kalau Anda selalu memiliki hati yang haus dan lapar, karena Tuhan Yesus sudah katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi kalau saudara merasa saudara haus dan lapar, saudara mau belajar, saudara mau diajar, saya percaya engkaulah orang yang Tuhan katakan diberi karunia untuk mengerti dan mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada orang agamawi tidak. Nah, mari kita melihat firman Tuhan pagi hari ini, ya. Sekali lagi, saya punya pembacaan Alkitab tiap hari lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, ada di Injil Lukas saat ini, dan Injil Lukas ini menarik, saudara. Kalau saudara baca Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, karena ini satu kitab 2 volume, saudara, ya. Saudara seperti sudah membaca hampir setengah perjanjian baru. Luar biasa, karena volumenya yang paling besar di perjanjian baru, ya. Mari kita melihat apa yang firman Tuhan katakan di dalam Injil Lukas. Firman Tuhan katakan, ini menarik sekali, ya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Firman Tuhan katakan seperti ini, saudara. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Haleluya, 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 ya. Saya juga mau menyapa Ibu Joyce Mewengkang Ratu. Terima kasih, ya. Mari maju terus dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan kita bertekun dalam pengajaran firman dan mulai membaca Alkitab, ya. Semangat membaca Alkitab, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan ini pembacaan saya, saudara, ya. Ini pembacaan saya dalam perenungan saya di kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Ini menarik, saudara, ya. Injil artinya good news, kabar baik. Dan kabar baik itu ada banyak, ya. Misalnya saya katakan, Ibu Joyce, ada kabar bahwa Ibu Joyce misalnya anaknya atau keluarganya sudah sembuh. Itu kabar baik, bahwa itu kabar baik tentang kesembuhan. Misalnya saya katakan, Pastor Refli, ada kabar baik. Pastor Refli dapat hadiah mobil dari BRI misalnya. Itu kabar baik tentang mendapat hadiah. Begitu pula dengan kabar baik, saudara, itu ada banyak macamnya. Tapi Yesus hanya punya satu Injil yang namanya Injil Kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara,
Mari kita kembali kepada Alkitab. Silakan saudara kembali kepada Alkitab dan belajar. Saudara mencari lebih ke dalam lagi, apa sih sebenarnya yang menjadi ajaran Yesus. Ternyata Yesus punya satu kerangka pengajaran, satu tema pengajaran yang namanya Injil Kerajaan Allah. Nah, sekarang ini saudara, saya mau katakan kita ya seperti orang Kristen bingung yang terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena ketika kita menyadari diri kita adalah Kristen, saudara, pengajaran yang sudah dicekokkan kepada kita, pengajaran yang sudah diberikan kepada kita, saudara, rupa-rupa Injil, saudara. Ya, rupa-rupa Injil, saudara. Waspada, jangan sampai kita teralihkan arah kepada kabar baik, Injil yang bukan sebenarnya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Waspada, saudara. Di luar sana, saya mau kasih tahu saudara, di luar sana banyak pemberita Injil yang palsu. Banyak yang mengaku-mengaku pendeta, banyak yang mengaku-mengaku sebagai orang Kristen, bekas orang Kristen, dan mulai memberitakan Alkitab, saudara. Bahaya, saudara. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali belajar tentang Injil Kerajaan Allah. Yesus tidak membawa agama, Yesus membawa kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Kenapa Yesus membawa kerajaan surga? Karena yang hilang dari manusia adalah kerajaan itu. Ya, ingat saudara, waktu iblis mencobai Yesus, dia berusaha sedemikian rupa memperdaya dan menipu Yesus dengan berkata, lihatlah semua kerajaan di dunia ini adalah milikku. Kalau engkau sujud menyembah aku, maka aku akan memberikan itu kepadamu. Tapi saudara tahu, iblis itu pencuri. Dia mencuri itu dari kita. Coba lihat saudara ya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya, saya menyapa juga Cornelio dos Reis, ya, shalom. Maju terus, semangat ya. Mari kita maju dalam bertekun dalam pengajaran firman lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan. Ya, kita lanjut saudara ya. Jadi saudara-saudara, Adam dan Hawa, waktu Tuhan ciptakan mereka, mandat paling pertama yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa adalah apa, saudara? Berkuasa. To have a dominion. Ya. Dan Adam diberi kuasa yang luar biasa dan kepintaran yang luar biasa yang tak dapat ditandingi barangkali oleh kecanggihan komputer zaman sekarang ini ya, saudara. Karena apa? Dia bisa memberi nama semua makhluk. Dia bisa memberi nama ini singa, ini ular, ini anjing dan sebagainya. Karena dia punya kecerdasan yang luar biasa, saudara. Dan Tuhan memerintahkan Adam untuk menjadi penguasa di Eden, yang berkuasa. Nah, waktu Tuhan ciptakan, Tuhan katakan biarlah mereka berkuasa di bumi. Tuhan tidak bilang biarlah kita berkuasa, tapi Tuhan memandatkan, mendelegasikan kuasa, otoritas kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Tuhan mendelegasikan kuasa. Ya, sehingga Tuhan bilang, kerjakan taman ini, rawatlah taman ini. Ya, jadi Adam dan Hawa bukan tukang kebun yang bikin-bikin bunga, bukan itu bayangan kita, saudara. Artinya mereka memperluas Eden, mereka memperluas Firdaus atau Paradise. Saudara tahu bahwa
Tiap hari Adam dan Hawa pada waktu itu menikmati paradise, menikmati hadirat Tuhan. Berjalan-jalan dengan Tuhan senantiasa tiap hari, saudara. Dan saudara, kerajaan paradise waktu itu, Eden, merupakan perwakilan kerajaan Allah yang kelihatan. Ya, Tuhan tidak kelihatan. Kerajaan di surga itu tidak kelihatan. Dan karena begitu maha kuasanya dia, karena begitu maha dahsyatnya dia, dia menciptakan langit dan bumi dan menaruh Adam dan Hawa di sana, dan ada Eden di sana. Itu merupakan perwakilan kerajaan Allah di bumi ini, dan Tuhan sangat senang, dan Tuhan berkata semua ciptaannya adalah baik. Ini rancangan Tuhan yang luar biasa. Saudara lihat ya, apa yang menjadi motif utama iblis mencobai Adam dan Hawa? Ya, apa yang menjadi motif utama? Dan barangkali iblis tidak langsung datang mencobai Adam dan langsung Adam gagal, enggak. Iblis berulang-ulang dengan berbagai cara berusaha mencobai Adam dan Hawa. Barangkali dia lewat Adam tidak bisa, akhirnya dia lihat celah, oh bisa lewat Hawa dan sebagainya, saudara. Dan kira-kira apa yang menjadi motivasi iblis? Apakah iblis nggak ada kerjaan atau gimana? Ya, saya sangka yang menjadi motivasi utama iblis waktu itu adalah dia irih dengan Adam dan Hawa, karena Adam dan Hawa diciptakan serupa, segambar dengan Allah, dan Adam dan Hawa diberi kekuasaan berkuasa di bumi. Berkuasa di bumi. Jadi yang berkuasa di bumi adalah Adam yang adalah manusia, yang artinya roh yang memiliki tubuh. Roh memiliki tubuh. Makanya yang berkuasa di bumi mesti roh yang memiliki tubuh. Kalau ada roh yang tidak memiliki tubuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya saudara ingat, iblis harus berusaha sedemikian rupa untuk menggunakan tubuh ular untuk bisa aktivasi di bumi. Ya, coba iblis tidak ada tubuh, dia nggak bisa. Ya, malaikat saudara kalau baca Alkitab, malaikat kalau datang ke bumi saudara, waktu berjumpa dengan Abraham, ya, waktu berjumpa dengan Gideon dan sebagainya, malaikat digambarkan sebagai seorang yang memiliki tubuh. Artinya apa? Mereka perlu tubuh untuk aktivasi, untuk berkarya. Begitu juga dengan iblis. Iblis tidak punya daya apa-apa di muka bumi ini. Dan yang diberi kuasa adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa menjadi raja, di mana Eden itu adalah representasi kerajaan Allah di bumi ini. Hadirat Allah dapat dirasakan di sana setiap saat, setiap momen ketika Adam dan Hawa berjalan bekerja. Mereka menikmati hubungan dengan Tuhan yang begitu intim dan begitu luar biasa. Sampai satu saat iblis melihat satu celah di mana Hawa sendirian, dan dia mulai mencobai Hawa dan memperdaya Hawa dengan berkata, kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Tuhan. Padahal memang manusia sudah diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Karena apa saudara? Yang dia ingin mencuri, yang dia ingin ambil adalah kekuasaan dan kerajaan itu di bumi. Dan waktu iblis mengambilnya, mencurinya saudara, bumi terkutuk saudara. Kegelapan memenuhi, kerajaan kegelapan memenuhi saudara. Oleh kejatuhan Adam, semua ras yang namanya manusia telah ikut terjatuh dalam dosa yang ujungnya hukuman kekal. Yang tadinya mereka punya hubungan yang intim setiap hari, boleh mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, akhirnya mereka mati
Dan Tuhan katakan waktu kamu makan buah ini kamu akan mati ya. Memang saat itu juga mereka langsung mati. Mati rohani. Artinya keterpisahan dari hadirat Allah. Dan luar biasa ya. Adam dan Hawa, mereka dikeluarkan dari Taman Eden dan tidak boleh lagi masuk dalam Taman Eden. Karena apa? Kalau mereka sampai makan buah kehidupan, ya, mereka akan kekal selama-lamanya dalam pemberontakan dosa. Ya, makanya Tuhan membuat benteng dan menaruh kerub-kerub ya, menaruh malaikat-malaikat sehingga Adam dan Hawa tidak boleh masuk lagi di Taman Eden, saudara. Karena apa? Kalau mereka makan buah kehidupan, mereka akan selama-lamanya dalam kejatuhan. Dan luar biasanya, Yesus datang membawa kerajaan Allah. Karena apa? Yang hilang dari manusia, yaitu kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah artinya apa, saudara? Artinya pemerintahan Allah. Otoritas Allah, kekuasaan Allah yang ada di dalam diri manusia di bumi ini yang kelihatan, dan Yesus datang membawanya. Makanya waktu Yesus datang, Yesus berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kerajaan Allah sudah ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Dia memulihkan yang hilang dari manusia, yaitu kerajaan Allah. Dia mengambil kembali dari si penipu, dari si pencuri, yaitu iblis. Dan dia merebut dalam kerajaan kegelapan, ya, di alam maut. Dikatakan di sana Yesus turun ke alam maut, ke dunia orang mati, memproklamirkan kemenangannya. Ya. Jadi tidak ada kesempatan kedua bagi orang-orang yang sudah meninggal di luar Yesus. Ya. Orang-orang perjanjian lama ikut ditebus karena mereka melakukan dengan iman kepada anak domba yang dicurahkan, yang dikorbankan. Ya, makanya Musa, Abraham dan sebagainya, mereka dihitung sebagai kebenaran karena mereka melakukan kurban itu dengan iman, dan itu digenapi dengan kurban Yesus Kristus di atas kayu salib yang baru saja kita rayakan Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dahsyat, saudara. Makanya saudara, Yesus tidak membawa agama. Yesus tidak mensiarkan dan berkata, pergilah perluaskan agama Kristen. Tidak, saudara-saudara. Tapi Yesus membawa satu pengajaran yang namanya Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah. Itu pengajaran Yesus. Coba saudara bolak-balik. Itu ajaran Yesus, saudara. Yesus punya tema besar dalam pengajarannya yang namanya Injil Kerajaan Allah. Dan tentu saja di dalam Injil Kerajaan Allah, karena itu adalah pemerintahan, ada hukumnya, dan hukumnya adalah hukum kasih. Dan kita disebut juga warga Kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Kita disebut juga yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus, anak-anak Allah, ahli waris Kerajaan Allah. Jadi saudara, Tuhan memberitakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya saudara, berubahlah dari keyakinanmu, berubahlah dari pikiranmu, dan percayalah, terimalah bahwa pemerintahan sorga sudah turun di dalam melalui Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku, maka pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Anda warga kerajaan Allah. Anda warga kerajaan Allah. Kalau saya katakan Anda warga Singapura, Anda bangga gak? Ya paling Anda senang juga ya, karena warga Singapura. Atau Anda warga New York, atau Anda warga Uni Emirat Arab, atau Dubai dan sebagainya. Ya, kalau kita warga kerajaan Allah, dengar baik.
kesejahteraanmu adalah kemuliaan raja. Artinya hidupmu dipelihara ya oleh raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat baik saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yesus keliling kemana-mana memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus hanya punya satu Injil, yaitu yang namanya Injil kerajaan Allah. Saudara baca Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Yohanes, kisah para rasul. Rasul Paulus pun yang menulis 13 surat dalam perjanjian baru. Apa pengajaran Rasul Paulus? Apakah berbeda dengan Yesus? Tidak, sama. Dia punya pengajaran tentang kerajaan surga. Makanya saudara-saudara, mari kita yang mau dimuridkan menjadi murid Tuhan Yesus memiliki spirit murid. Maukah kita mengalami metanoia, pertobatan, ya, meninggalkan agama kita yang lama, keyakinan kita yang lama, meninggalkan pemikiran-pemikiran yang selama ini kita anut dan datang kepada Injil kerajaan Allah, ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara. Karena jangan sampai saudara mengajar dengan nama Yesus, saudara berkhotbah dengan nama Yesus, saudara mengadakan mujizat dengan nama Yesus dan sebagainya, tapi di ujung-ujungnya Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau, pergilah engkau si pembuat kejahatan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Makanya saudara-saudara, dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, ya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya selama ini, saudara, ya, dalam momen ini, dalam kegerakan ini 40 hari, ya, waktu Yesus menampakkan diri berulang-ulang, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Jadi saudara, murid-murid Tuhan selama 3 tahun secara intensif diajarkan tentang kerajaan Allah dan diperlihatkan, dipraktekkan kuasanya ketika Yesus mengatasi hukum semesta ini karena Yesus datang dengan hukum kerajaan Allah, ya, hukum yang lebih tinggi. Jadi makanya kalau kita ada masalah, kita harus naik level baru atasi itu masalah. Karena mengatasi masalah, Anda harus ada di atas masalah. Jadi Anda ada di atas masalah. Kalau Anda ada di bawah masalah, Anda tidak pernah mengatasi masalah. Apa pergumulanmu, apa masalahmu, Anda harus mengatasinya. Ya, Anda harus ada di atasnya. Caranya apa? Naikkan levelmu, naikkan standarmu. Tuhan Yesus membawa kerajaan surga. Artinya pemerintahan kerajaan Allah sudah ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan makanya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Sementara agama-agama di luar sana mengajarkan tentang bagaimana cara kita mau pergi ke surga, bagaimana cara kita mau masuk ke surga di akhirat nanti. Tapi Yesus mengajarkan kita, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mengajarkan kita bagaimana Dia membawa surga ke bumi. Dia membawa pemerintahan Allah ke bumi ini. Wow, dahsyat saudara. Yesus dahsyat. Makanya saudara boleh mengalami hadirat Tuhan saat ini. Ketika saudara bersekutu, Tuhan Yesus janji 2-3 orang berkumpul bersekutu demi nama Yesus, Tuhan Yesus hadir. Dan kita lewat live streaming pagi hari ini kita sudah lebih dari 2-3 orang. 2-3 orang bersekutu demi nama Yesus, Tuhan Yesus hadir. Karena apa? Hadirat Allah ada di bumi ini. Yesus sudah membawanya. Kita boleh meminta hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita boleh meminta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah menghadirkan
kerajaan sorga di bumi ini. Jadi saudara, untuk masuk dalam kerajaan sorga, saudara nggak perlu tunggu mati. Ya, karena kerajaan sorga itu bukan nanti, tapi kerajaan sorga itu saudara bisa menikmati saat ini, sekarang juga. Dan kita sedang menantikan penggenapan penyempurnaannya. Ketika kita melihat secara kasat mata, secara fisik, Yesus Kristus memerintah. Saudara tahu, Yesus Kristus raja di atas segala raja. Dia raja di atas segala raja. Dan luar biasa saudara. Ya. Kalau kita melihat sekarang ini, kerajaan Allah ada di mana? Kerajaan Allah ada di mana-mana. Karena Yesus ada di setiap hati orang yang percaya. Dia bertahta, dia menjadi raja di atas segala raja. Dan yang luar biasa saudara, kerajaannya tidak dibatasi oleh teritorial batas negara. Kerajaannya tidak dibatasi oleh ras, budaya, dan tradisi. Kerajaannya tidak dibatasi oleh agama atau oleh hal apapun. Karena saudara, separuh bumi ini, ya, di mana penduduk bumi sekarang ini ya sudah 7 miliar, jalan 8 miliar. Separuh bumi ini percaya kepada Yesus Tuhan. Ya, populasi kekristenan masih terbesar di dunia ini. Makanya saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengasihimu. Raja di atas segala raja mengasihimu. Dan dia mau Anda mengalami kuasa kerajaan Allah yang sudah hadir di dalam Yesus Kristus melalui Yesus Kristus. Dia mau saudara mengalaminya. Makanya kita saat ini kita boleh berdoa minta kesembuhan. Kenapa? Karena raja kita hidup. Dia bangkit dari antara orang mati. Waktu dia ada di bumi ini, Yesus Kristus, dia menyembuhkan berbagai macam penyakit. Saat ini juga kita percaya dia Alfa dan Omega. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia penyembuh yang ajaib. Haleluya, haleluya. Makanya saya berdoa buat saudara yang saat ini yang sedang mengalami pergumulan sakit, penyakit dan hidup yang berbeban berat. Saya percaya saat ini juga Tuhan Yesus memberi kelegaan. Tuhan Yesus memberi kesejukan. Tuhan Yesus memulihkan dan menyembuhkan saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Saya berdoa saudara di pagi hari ini saudara, dalam kegerakan saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, lewat kita tekun dalam menghidupi prinsip kerajaan Allah, daily life kingdom principle. Kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Kita betul menemukan rahasia-rahasia yang dibukakan kepada kita untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, kerajaan surga. Saudara, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus mengasihimu. Saudara-saudara, mari maju bersama-sama. Saya mendorong saudara untuk maju dalam kegerakan membaca Alkitab. Ya, kalau saudara baru mulailah dari Injil Matius. Dan kalau saudara senang mau bertanya, saya bersedia menjadi mentor buat saudara. Kita sama-sama belajar bersama-sama. Amin. Jadi saudara, Yesus tidak membawa agama, Yesus membawa Injil kerajaan Allah. Karena yang Yesus bawa adalah pemerintahan, bukan agama. Dia membawa kerajaan surga. Makanya Yesus disebut raja di atas segala raja. Karena pemerintahannya adalah pemerintahan rohani. Pemerintahan rohani. Makanya Anda yang haus dan lapar akan kebenaran, mari datang kepada Tuhan Yesus. Kita datang, kita maju dalam kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, saudara yang merasa papah tak berdaya, miskin di hadapan Allah, saudara akan mempunyai kerajaan surga. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan
surga. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Glory Jesus. Urata karabaya sika. Urata karabaya sika. Kerajaan Allah sudah memerintah. Saudara, di Alkitab cuma ada 2 kerajaan, ya. Kerajaan terang dan kerajaan kegelapan. Kerajaan yang dipimpin oleh Yesus Kristus yang namanya kerajaan Allah, kerajaan surga, dan kerajaan yang dipimpin oleh iblis, ya, yang dia curi dari kita itu, ya, kerajaan kegelapan. Saudara, iblis telah dikalahkan, maut telah dikalahkan oleh Yesus, kerajaan kegelapan itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Kita sedang menanti waktu penggenapan di mana iblis dihukum kekal di neraka. Dan saudara, dalam masa penantian itu, saudara, iblis berusaha sedemikian rupa dengan berbagai cara untuk menarik sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk ikut dengan dia masuk dalam kematian kekal, atau yang disebut dengan neraka. Tapi Tuhan sudah memproklamirkan kemenangannya atas maut di dunia orang mati, bahwa dia telah mengalahkan kematian itu, dia telah mengalahkan hukuman kekal itu, sehingga saya dan saudara boleh beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kita harus merebut mereka dari api. Makanya saya semangat memberitakan Injil kerajaan Allah, ya. Saya merasa seperti Paulus di dalam hati saya, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Makanya saya menggunakan sosmed ini untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus, sekali lagi, Yesus hanya punya satu Injil yang namanya Injil kerajaan Allah. Yesus tidak punya Injil yang lain yang mungkin barangkali saudara dengar di zaman modern ini, ya. Injil ini, Injil itu, Injil bla 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 dan sebagainya. Kembalilah kepada Injilnya Tuhan Yesus, yaitu Injil kerajaan Allah atau Injil kerajaan surga. Saya percaya kalau saudara, ya, melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, ya, saudara ingat, mujizat selalu terjadi karena ketaatan. Tanpa ketaatan saudara tidak akan mengalami mujizat. Makanya janji Tuhan itu selalu berlaku ketika kita taat. Dan waktu kita taat melakukannya, maka itu terjadi. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya sekali itu, bahwa kalau ketika kita mencari kerajaan Allah, kita mencari prinsip-prinsipnya, hukum-hukumnya, kita menghidupi apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang menjadi kebenaran dalam kerajaan Allah, maka kuasa itu berlaku. Janji itu digenapi kepada saudara. Semuanya itu ditambahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan saudara-saudara. Haleluya saudara, ya, tak terasa, ya, waktu sudah berjalan terus saudara, ya. Mari kita semangat pagi hari ini. Saya percaya lewat gerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah, Daily Life Kingdom Principle hari ini saudara, ya, lewat satu momentum 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya saudara. Yesus hanya punya satu Injil, yaitu Injil kerajaan Allah. Saya percaya saudara mendapat satu pewahyuan, satu rema, di mana rahasia yang baru dibukakan kepada saudara. Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, mari kita taat firman Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita menikmati janji-janjinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Apapun pergumulanmu saat ini, mari kita bersepakat bersama-sama, ya. Tuhan Yesus katakan, apabila ada 2 orang di antara kamu, ya, 2 orang murid di antara kamu bersepakat di dalam nama Yesus, Bapa di surga mendengarkannya. Mari kita bersepakat bersama-sama, ya. Haleluya. Bapa surgawi, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan, terjadi kelepasan.
Kalau ada orang yang sakit yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur dari Yesus yang sudah menyucikan dan menyembuhkan, terjadi kesembuhan, kelepasan. Kalau ada yang datang dengan berbeban berat, dengan penuh dengan pergumulan dalam kehidupannya, Tuhan, kami berdoa kelegaan yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami percaya, ya, seperti Engkau mengajarkan kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Kami mau menikmati dan merasakan hadirat-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Kami mau mengalami dan merasakan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa buat setiap teman-teman yang akan pergi kerja, yang akan pergi sekolah. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan menjadikan berhasil usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak mereka, sekolah anak-anak mereka dijadikan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, semangat, semangat, semangat. Mari tetap terus maju dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari lewat live streaming ini, saudara. Mari kita bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan. Dan saudara, mari kita bergandengan tangan memberitakan Injil kerajaan Allah, memberitakan firman Tuhan dengan sederhana, saudara, membagikan kepada orang lain, bagikan di wall-wall saudara atau kepada teman-teman saudara atau di grup-grup WA saudara. Dan juga saudara-saudaraku yang kekasih, saudara harus ingat, mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan baca Alkitab. 1 pasal 1 hari, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Setidaknya saudara sudah mulai diet rohani saudara, makan sehat rohani saudara. Dan saya bersedia kalau saudara mau dimentor, saudara mau dibimbing, diarahkan tentang kebenaran firman Tuhan, saya senang sekali. Saudara silakan di live chat saja, saudara boleh menghubungi dan sebagainya, ya, atau di messenger. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hari ini dengan penuh semangat, dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semangat, semangat, semangat.